penyesuaian diri ya, apalagi sama mahasiswa-mahasiswa baru nih yang baru lulus SMA dan masuk kuliah, itu biasanya kan beda banget. Misalnya waktu SMA itu atau dia jadi apa namanya masalah sama tidurnya gitu. Oh, jadi itu mempengaruhi ke kesehatan juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atrio dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada podcast kali ini, kami akan membahas mengenai stres di kalangan mahasiswa. Untuk itu, kita telah menghadirkan narasumber yaitu Kakak Zenina. Kakak Zenina mungkin bisa memperkenalkan dirinya kepada audiens. Oke, terima kasih Mas Atrio. Nama saya Zenina Zahra Ainaya. Saya memiliki background pendidikan di bidang psikologi dan udah berkecimpung di dunia konseling psikologi 2 tahun belakangan ini. Oke, Kakak Zenina. Untuk sekarang ini, kita membahas mengenai stres di kalangan mahasiswa. Apa sih stres itu sebenarnya? Oke, stres itu sebenarnya adalah reaksi atau respon dari tubuh kita terhadap suatu peristiwa yang kita anggap sebagai peristiwa yang mengancam atau membahayakan diri kita sendiri, yang mempengaruhi kita itu secara fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Gitu. Berarti ada faktor penyebab stresnya juga ya? Ada pastinya. Bisa diterangin nggak faktornya apa aja? Nah, kalau untuk penyebab itu bisa bermacam-macam tuh Mas. Nah, jadi misalnya nih, bagi saya peristiwa A itu menyebabkan saya stres, tapi belum tentu menurut Mas Atrio peristiwa A itu menyebabkan Mas Atrio stres juga gitu. Nah, kalau untuk di kalangan mahasiswa sendiri, biasanya sih peristiwa-peristiwa yang kayak penyesuaian diri ketika mereka baru masuk kuliah gitu kan, dari SMA ke kuliah. Terus ternyata di kuliah beban tugasnya banyak banget, terus juga materi yang harus dihafalkan banyak banget gitu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan mereka stres. Apalagi misalnya udah mulai masuk tahun-tahun kedua ketiga nih, mahasiswa biasanya kan udah aktif organisasi gitu ya. Nah itu untuk menyesuaikan antara kegiatan organisasi dan akademik itu mereka biasanya juga mengalami kesulitan gitu. Itu juga bisa menyebabkan stres. Nah yang terakhir, faktor eksternal juga bisa berpengaruh nih, misalnya kayak lingkungan gitu, dari keluarga atau dari teman terdekat gitu. Misalnya di keluarga ternyata di rumah lagi ada masalah keluarga, atau misalnya di teman juga lagi ada masalah sama temennya, itu juga bisa menyebabkan stres gitu. Banyak juga ya untuk faktornya sendiri. Iya, lumayan banyak. Untuk mahasiswa yang terkena stres tadi ya, Iya. itu apa sih dampaknya ke merekanya? Oke, kalau untuk dampak dari stresnya itu ya, dampak itu tuh bisa ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau untuk dampak positifnya gitu, stres itu bisa bikin individu tuh jadi lebih apa ya, mudah menyesuaikan diri di berbagai tuntutan ke depannya gitu. Misalnya nanti kan setelah lulus mereka harus masuk ke dunia kerja kan, itu pasti bakalan nemu lingkungan baru, tantangan baru. Nah, kalau semasa waktu kuliah itu mereka udah bisa menghadapi stres dengan baik, stres itu nantinya akan memberikan dampak positif gitu. Mereka dapat menyelesaikan diri lebih mudah, dan sehingga nantinya tantangan-tantangan itu bisa dilewati dengan mudah gitu ya. Terus mereka juga bisa lebih waspada terhadap sesuatu yang sekiranya membahayakan untuk mereka gitu. Mereka lebih apa namanya bisa menjaga diri mereka gitu. Lebih aware sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya ada situasi-situasi yang menyebabkan mereka stres. Dampak negatifnya, untuk dampak negatifnya itu ketika stres itu tidak ditangani dengan baik oleh individu, stres itu nantinya akan menyebabkan gangguan-gangguan mental yang lainnya gitu. Misalnya mereka karena stresnya ini ditumpuk-tumpuk, mereka nggak tahu gimana cara untuk menyelesaikannya. Akhirnya stres ini tumbuh menjadi depresi dan kecemasan. Dan itu nantinya akan menyebabkan gangguan-gangguan lainnya gitu di psikologi. Tadi kan ada dampak positif sama negatifnya tuh dari stres itu. Apa sih dampaknya? Dampak kelanjutannya ya dari stres yang negatif itu? Oke, kalau dari dampak stres yang negatif itu, kalau misalnya stresnya nggak diselesaikan dengan baik gitu ya, itu nantinya kan akan bertumpuk-tumpuk terus masalahnya gitu ya. Nah itu nantinya akan menyebabkan individu itu kena gangguan-gangguan mental yang lainnya gitu. Misalnya mudah jadi depresi atau mudah mengalami kecemasan gitu. Nah itu nantinya kan dari depresi dan kecemasan itu bisa buka jalan gitu untuk gangguan-gangguan yang lainnya gitu.
Kalau untuk mahasiswa yang sudah bisa menghandle stresnya ya, Mm. itu dampak positifnya apa sih ke depannya? Oke, kalau untuk mahasiswa yang sudah bisa menghandle stresnya gitu ya, itu berarti nantinya ketika dia dihadapkan oleh situasi stres yang sama atau mungkin situasi stres yang baru gitu ya, dia bakalan lebih cepat untuk merespon peristiwa itu secara bagus gitu ya, secara apa ya, normal-normal aja gitu. Misalnya kan tadi stres itu kan adalah reaksi atau respon dari kita terhadap peristiwa itu kan. Nah, jadi ketika nanti dia udah ketemu lagi nih sama stres yang baru, misalnya di semester 3 ternyata stresnya macam-macam nih, berbeda dari waktu masih jadi mahasiswa baru, dia bisa lebih cepat untuk uh, apa namanya, berkompromi dengan peristiwa itu gitu. Jadi hal itu bukan jadi masalah yang berat banget untuk dia dijalaninnya gitu. Oke. Kalau dilihat nih dari instansi kita nih di area Fakultas Kesehatan Masyarakat itu, Oke. stres apa aja sih yang bisa dialami oleh mahasiswa itu? Oke, kalau dari fakultas ini ya yang saya lihat itu biasanya kan penyesuaian diri ya, apalagi sama mahasiswa-mahasiswa baru nih yang baru lulus SMA dan masuk kuliah, itu biasanya kan beda banget. Misalnya waktu SMA itu mungkin tugasnya nggak sebanyak kayak di sini, di kuliah, terus juga lingkungan pertemanannya berbeda, terus juga apa namanya, program kuliah itu kan biasanya berbeda ya sama SMA. Nah itu perubahan dari kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru itu membutuhkan penyesuaian diri gitu. Nah untuk mahasiswa-mahasiswa baru biasanya kan bisa apa menyesuaikan dirinya itu ada yang cepat, ada yang lambat juga gitu. Nah itu biasanya terjadi di mahasiswa baru gitu ya. Nah kalau misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa tahun kedua atau tiga gitu ya yang udah pertengahan gitu, itu biasanya dia masalah organisasi dan akademik gitu ya Mas. Misalnya di organisasi gitu ya, di sini kan banyak ya organisasinya bisa diikutin sama mahasiswa gitu. Iya. Nah biasanya kan mahasiswa juga aktif-aktif ya untuk bikin kegiatan organisasi gitu kan. Nah itu biasanya menyelaraskan antara kegiatan organisasi dan akademik itu biasanya sulit juga gitu. Jadi misalnya terjadi bentrok gitu antara kegiatan yang mau dijalanin di organisasi sama tuntutan akademik yang lagi berjalan gitu. Misalnya besok mau ada kegiatan ini dan dia jadi sebagai penanggung jawabnya, tapi di satu sisi besok dia ada kuis gitu dari dosen A gitu ya di mata kuliah. Nah itu biasanya ngasih tekanan yang lebih nih pas sehari sebelumnya gitu ke mahasiswa tersebut gitu. Nah itu biasanya juga bisa tuh menyebabkan mahasiswa akhirnya jadi stres dan bingung sendiri dia harus melakukan apa gitu untuk menghadapi keadaan ini gitu ya. Tapi terus bisa juga selain masalah itu, masalah relasi gitu dengan orang lain gitu, misalnya dengan keluarga, dengan dosen, atau dengan teman-teman di kuliah atau teman-teman di organisasi gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan mahasiswa jadi stres gitu. Kalau itu kan mengenai mahasiswa yang baru masuk sama yang udah tahun 2-3 tuh, itu bakalan lebih parah nggak sih dampaknya kepada mahasiswa yang tingkat akhirnya? Oke, kalau untuk mahasiswa tingkat akhir gitu ya, tadi kan saya juga udah menyinggung gitu kalau misalnya stres yang tidak ditangani dengan baik, itu akan menumpuk gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya si mahasiswa ini tidak menyelesaikan stresnya dengan baik gitu ya waktu awal-awal dan ditumpuk sampai akhirnya dia tahun akhir gitu ya. Biasanya kan di tahun akhir sendiri udah selalu pasti ada ya stresnya itu. Stresnya. Apalagi stres itu di tugas akhir skripsi gitu kan. Iya, betul. Itu numpuk banget tuh biasanya. Betul, itu pasti selalu ada gitu. Bukan yang tergantung gimana kitanya. Nah, dengan adanya stres tugas akhir ini ditambah dengan stres yang udah ditumpuk dari lama-lama itu, akhirnya bisa menyebabkan mahasiswa ini jadi lebih parah stresnya gitu. Itu ada yang separah apa sih? Oke, kalau untuk separah apa itu misalnya stres ini kan ada beberapa ya gejalanya gitu ya. Ada gejala emosional, ada gejala emosional, perilaku, kognitif, dan fisiologis gitu ya. Nah kalau untuk gejala emosional itu misalnya dia jadi lebih sering sedih gitu kan, terus dia
lebih sering menyendiri, dia nggak mau ikut bersosialisasi lagi. Terus misalnya gejala kognitif gitu ya, dia jadi sulit berkonsentrasi. Misalnya kan ngerjain tugas akhir butuh konsentrasi ya, itu dia jadi susah gitu untuk fokus ngerjainnya gitu. Terus misalnya untuk gangguan fisiologis itu dia bisa aja jadi sering pusing atau sering mual, atau dia jadi masalah sama tidurnya gitu. Oh, jadi itu mempengaruhi ke kesehatan juga ya? Iya, berhubungan dengan kesehatan juga. Jadi kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sebenarnya saling menopang satu sama lain gitu. Oh, berarti kalau dengan keadaan kondisi mentalnya kena atau dia mengalami stres berat, itu juga berpengaruh ke fisik. Iya, bisa juga tuh Mas. Itu bagaimana sih kira-kira dampaknya ke akademiknya, sama ke organisasi, sama relasi sama teman-temannya gimana sih gitu? Oke, ketika stres ini didiemin gitu ya, nggak ditangani gitu dengan baik, itu dampaknya kan bisa bermacam-macam ya. Nah, itu tergantung lagi sih bagaimana penyebabnya itu gitu ya. Bisa berbeda-beda juga dan dampaknya juga tergantung oleh penyebabnya juga gitu. Nah, tapi biasanya yang paling umum itu ya penyebabnya jadinya dia misalnya dikasih tugas A gitu untuk dari organisasi, tapi tugas itu nggak bisa dia selesaikan dengan baik gitu karena dia stres akhirnya dia jadikan menarik diri dari lingkungan, dia juga kan jadi sulit fokus kan. Benar. Nah terus juga dia selalu pengen tuh menghabiskan waktu sendiri aja gitu, misalnya mengurung diri di kamar gitu kan ya, jadi lebih sering sedih gitu. Akhirnya tugas-tugas dari organisasi, tugas akademik itu jadi terbengkalai gitu. Oh, nilainya bakalan anjlok juga ya? Iya, nah kalau misalnya untuk relasi gitu ya, untuk relasi itu karena dia jadi menarik diri, dia juga misalnya overthinking atau negative thinking gitu ya, yang biasanya itu akhirnya bikin orang lain, teman-teman lingkungannya itu jadi nggak nyaman gitu untuk berteman lagi sama dia gitu, misalnya karena dianya juga jadi ada perubahan perilaku juga kan dari dianya kayak gitu. Nih, dari semua masalah yang tadi tuh, mulai dari stres awal, terus di mahasiswa tingkat tengah, yang udah 2 tahun, udah 2 tahun kedua, tahun ketiga, sama tahun akhir itu, ada nggak sih solusinya yang bakalan ditawarkan gitu? Oke, kalau solusi itu banyak ya sebenarnya. Nah, kalau solusi itu biasanya kan ada dari misalnya untuk mengatur jadwal gitu ya, ada time management. Terus juga mahasiswa tuh bisa mencari coping stress gitu ya, atau strategi mengatasi stres yang efektif gitu untuk dirinya masing-masing gitu. Karena setiap orang kan penyebabnya berbeda-beda ya. Nah, Jadi kesukaannya berbeda-beda juga. Jadi itu coping stress gitu bisa berbeda-beda juga antara setiap mahasiswa. itu contoh coping stress yang paling umum deh apa? Oke, yang paling umum itu adalah jalan-jalan atau nonton gitu ya. Healing ya? Ya, healing gitu. Itu paling umum tuh biasanya terjadi gitu kan. Terus juga mendekatkan diri gitu ya ke Allah gitu. Itu juga bisa secara spiritual bikin hati juga kan lebih lebih adem gitu lah ya. Itu juga bisa secara spiritualnya. Tapi overall ya kita memilih coping stress yang baik gitu. Jadi biasanya kan kalau coping stress yang negatif tuh orang melarikan diri dari masalah itu misalnya ke kebiasaan merokok atau minum-minuman alkohol gitu kan ya. Nah itu tuh coping stress yang negatif gitu. Nah itu nggak akan menyelesaikan masalahnya gitu. Dari yang saya tahu nih, banyak teman-teman itu yang ngehandle stresnya dengan lampiasin ke olahraga. Itu menurut kakaknya baik nggak sih? Oke, kalau untuk mengatasi stres dengan olahraga gitu ya. Kalau misalnya masih tahap normal sih baik-baik aja ya. Maksudnya kayak misalnya olahraga itu biasanya lari kan yang dilakuin sama orang-orang gitu ya. Lari. Nah, gimana sih si olahraga ini bisa membantu individu itu untuk mengatasi stresnya gitu ya. Jadi misalnya ketika individu itu lari gitu ya, biasanya ketika dia lari, dia akan lebih berfokus terhadap pernafasannya dia gitu kan, sama aktivitasnya dia gitu yang saat itu dia lakukan gitu. Nah jadi dia akan melupakan masalahnya yang ada gitu, karena dia lebih berfokus sama larinya dia, sama pernafasannya dia gitu. Nah
sesudah selesai olahraga itu biasanya kan individu tuh udah melakukan kegiatan yang produktif untuk menunjang kesehatan gitu ya. Nah itu biasanya ketika kita melakukan hal-hal yang baik itu akan meningkatkan perasaan bahagia kita gitu. Karena kita tahu kita udah melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Nah itu juga bisa akhirnya menuntun individu itu untuk memperbaiki emosinya dia gitu. Jadi ketika emosinya dia udah mulai baik, dia juga akan mentoleransi stres itu dengan lebih efektif gitu. Asalkan olahraganya itu nggak berlebihan gitu mas. Kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Iya, sesuatu berlebihan itu Gitu. tidak baik. Jadi nggak untuk diforsir juga ya. Iya. Ada nggak sih tips-tips dari kakaknya nih, bagaimana sih nanganin stres itu? Oke, yang pertama pasti misalnya ada dong orang-orang yang berpikiran kalau konseling ke profesional itu kan nggak selalu gratis gitu ya. Benar. Nah, ya udah berarti bisa dicoba untuk mengatasinya dengan sendiri dulu gitu ya. Misalnya tadi berolahraga gitu ya, terus melakukan hobi, misalnya hobinya menggambar atau hobinya ternyata menulis jurnal, bikin cerita, itu juga bisa dilakuin. Atau misalnya hobinya pengen healing, jalan-jalan keluar ke mall gitu ya, atau misalnya nonton bioskop atau karaokean, itu juga bisa gitu. Atau pergi ke pantai, terus atau pergi misalnya naik gunung, itu juga bisa. Nah, tapi ketika misalnya udah melakukan upaya-upaya mandiri seperti tadi, tapi ternyata perasaannya belum membaik nih, ya itu berarti individu udah butuh datang ke profesional gitu ya di bidangnya untuk untuk berkonsultasi atau berkonseling gitu. Mungkin tadi ada beberapa tips solusi ya untuk menangani stres dari kakak Zeninanya. Mana tahu ada mahasiswa kita yang sedang mengalami atau ada gejala sedikit, bisa melaksanakan coping stress yang telah disarankan tadi secara mandiri di rumah. Nanti kalau seandainya yang di rumahnya itu tidak berhasil atau mengalami kendala, nanti bisa konsultasi langsung dengan kakak Zeninanya. Iya betul mas. Itu konsultasinya di mana kak? Di sini di ruangan lab bimbingan dan konseling. Ya, nanti bisa di ruangan lab atau bisa menghubungi nomor berikut. Terima kasih banyak kepada kakak Zenina yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, sama-sama Mas Atrio. Mungkin bisa lain kali bisa sharing juga ya bersama kami di sini. Mungkin sekian podcast pada kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.